Kalau dihitung sekitar ada 12-an lomba, itu cuma sekitar 40%-nya yang berhasil. Banyak juga karya-karyaku yang sudah terbit, diantaranya ada 5 di website nasional ya, tafsirquran.id, kemudian juga ada 3 jurnal, dan juga 1 proceeding yang internasional. Aku cerita dulu gimana aku mendapatkan ide dan juga wawasan mengenai tulisan. Nah, ketika SMP dan SD itu aku nggak suka banget baca buku, aku sukanya nonton. Nah, di SMA itu aku banyak baca buku yang novel-novel ringan, novel Islam dan juga novel kepemudaan. Biasanya tuh ada Felix Xiao, kemudian ada Habibur Rahman El-Shirazi, ada juga Salim Afillah, dan juga banyak-banyak penulis lainnya yang biasanya aku baca. Aku nggak suka nulis ketika SMA. Aku sukanya baca-baca buku aja, dan aku banyak dapat ide dan juga motivasi dari buku-buku yang aku baca. Kemudian ketika lulus SMA, itu aku pindah ke Pontianak dan juga berjejaring dengan guruku yang di SMP. Guruku di SMP ini ternyata memang adalah penulis buku dan penulis muda yang bukunya tembus di Gramedia. Namanya Pak Zailani Beki. Dari situ aku ikut program beliau untuk menulis kolaborasi. Jadi nulis kolaborasi itu awalnya memang nulis deskriptif tentang cerita dan pengalaman pribadi kita dari 1, 5, 10, sampai 20 orang, jadikan satu buku. Sudah terbit 3 buku ya bersama teman-teman yang juga nulis kolaborasi, dan disitu adalah titik awal aku nulis sebuah karya. Ada 5 tokoh yang menurutku sangat inspiratif untuk aku memulai sebuah karya tulis. Yang pertama itu adalah guruku sendiri yang di SMP tadi, seorang penulis muda, seorang guru yang tulisannya tembus di Gramedia. Nama bukunya itu Saatnya Kimilau Bukan Galau. Aku juga banyak belajar nulis dari beliau, banyak dapat ide, banyak dapat headline buat tulisan dan outline ketika menyusun sebuah karya. Kemudian yang kedua ada juga Ustadz Edgar Hamas. Beliau itu bukunya suka banget aku baca, dari Untuk Mengakhiri Hidup Perubahan, kemudian tentang Madinah, Incredible Muslim, dan juga buku-buku sejarahnya. Aku suka banget karya Ustadz Edgar Hamas. Kemudian yang ketiga ada Ustadz Habibur Rahman El-Shirazi. Buku-buku yang pertama aku baca itu ada Ayat-Ayat Cinta, kemudian juga Bidadari Bermata Bening, dan bukunya itu bagus-bagus semua ya teman-teman. Kemudian juga ada Felix Xiao tentang romantisme, pacaran itu udah putusin aja ya. Sampai juga bukunya Ustadz Salim Afillah yang paling kusuka itu Sang Pangeran dan Jani Said Terakhir. Itu bercerita tentang kisah internasionalnya dan juga kisah lokalnya ya, dikemas dengan sejarah yang sangat apik gitu. Nah, dari penulis-penulis itu yang menurutku memberikan inspirasi buat aku juga meninggalkan sebuah karya. Para penulis itu berpesan, kalau kita sudah mati, memang apa yang ingin kita tinggalkan? Apakah hanya sebuah nama? Tentunya tidak. Dan jadi ketika karya kita terbitkan di sebuah media, ataupun di media cetak, atau di media online, itu akan meninggalkan jejak dan juga ilmu yang sangat bermanfaat. Proses menulis deskriptif tadi berbeda ya dengan karya tulis ilmiah tentunya. Nah, proses itu berlangsung selama kurang lebih 2-4 tahun. Ketika aku baca buku SMA itu, hitunglah 3 tahun lah ya. Kemudian setelah lulus SMA, itu proses nulis kolaborasi itu sekitar 1 tahun. Dan 1 tahun setelahnya itu, aku juga masih nulis-nulis ringan. Belum nulis yang begitu ilmiah gitu. Pertama kali aku ikut karya tulis ilmiah itu semester 4 ketika aku perkuliahan. Aku kan lulus tahun 2020 ya, tahun COVID. Dimana ketika masuk kuliah di tahun COVID itu selama 2 tahun, itu penuh online dan juga nggak kerasa kuliah sama sekali. Nah di situ aku ngerasa jenuh, makanya aku tadi nulis ikut program kolaborasi sehingga sampai terbit 3-4 buku. Kemudian ketika aku semester 4, aku tertarik untuk ikut lomba karya tulis ilmiah. Lomba yang diselenggarakan adalah karya tulis ilmiah Al-Quran oleh UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di situ dari IAIN Pontianak mengirim 2 tim. Pertama aku sendiri, yang kedua ada tim yang perempuan itu Nadia dan Kori. Nah itu kita membahas tentang moderasi beragama dan juga sosial media gitu. Nah itu pertama kali aku nulis, dan alhamdulillah pertama kali ikut lomba langsung lolos 15 besar dari 48 peserta seluruh Indonesia. Itu nasional ya. Tapi itu menurutku adalah kesan tersendiri ya, bisa ikut lomba dan juga langsung lolos final. Dan ternyata memang banyak pelajarannya. Padahal aku juga nggak langsung menang ya di lomba itu. Kalau dihitung sekitar ada 12-an lomba, itu cuma sekitar 40%-nya yang berhasil dan juara. Berarti 60%-nya itu memang perjuanganku dan suka dukanya ya ikut lomba karya tulis ilmiah. Tapi dari 60% itu
mengantarku sampai ke tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan juga konferensi internasional. Banyak juga karya-karyaku yang sudah terbit, diantaranya ada 5 di website nasional ya, tafsirquran.id, kemudian juga ada 3 jurnal, dan juga 1 proceeding yang internasional. Nulis itu nggak mudah teman-teman. Itu bukan ilmu sihir, bukan bim salah bim langsung jadi, bukan berarti kita nulis langsung semua orang suka. Jadi nulis itu adalah proses atau pola yang kita bangun selama bertahun-tahun sehingga kita punya struktur sendiri dalam menulis sebuah karya tulis. Rekam jejak ini menjadi bukti bahwa prestasiku adalah hasil dari apa yang aku usahakan. Artinya, ketika kita tidak bergantung dengan orang lain, kita bisa melakukan hal-hal luar biasa di luar sana. Mungkin sekian konten yang aku buat hari ini. Aku Dia Sataya, sampai jumpa di konten berikutnya.